Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, permisa rahimakumullah. Setiap orang yang mengaku sebagai muslim tentunya akan mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah atau Nabi kita Muhammad adalah merupakan suatu yang penting ya, dan begitu mulia di dalam ajaran Islam ini. Akan tetapi kita harus memahami konsekuensi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar cinta yang kita maksud tidak hanya sebatas dengan lisan yang kita punya, tapi juga berserasi atau berkecocokan dengan hati yang kita yakini. Karena dengan kecintaan tersebut, seorang dapat ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membawakan kepada antum sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang katanya seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah." Pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang?" Qala, "Wa ma a'adatta lis-sa'ah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat?" Qala, "Hubbullahi wa rasulih." Maka ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qala, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Maka Rasulullah menjawab, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati kita dan dapat merubah pikiran buruk kita kepada pikiran yang lebih positif. Artinya, dengan hadis ini membawa hati kita untuk kembali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Bila kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada seorang preman, maka kita pun akan dikembalikan, akan bersama dengan preman tersebut. Maka ila ayyi tariqin tamut, di jalan yang mana kita akan meninggal, dan arah kemana kita akan kembali, dan bersama siapa kita akan bersama. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan cinta kepada Rasulullah agar kita diangkat derajatnya dan dibersamakan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya juga ingin membawakan hadis yang sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa berkata, "Fama farahna ba'dal Islam farahan asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Katanya, sungguh tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan setelah masuk Islam melebihi kebahagiaan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Ya, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, "Fa ana ahabbullah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum."
wa illam a'mal bi a'malihim. Anas mengatakan, maka aku mencintai Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, Umar, ya, karena aku berharap agar bisa bersama dengan mereka di yaumil qiyamah kelak. Meskipun amalku tidak setingkat dengan amalan-amal mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan hadisnya adalah sahih. Bagi seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa konsekuensi, ya, yang harus dilaksanakan olehnya. Di antaranya adalah yang pertama, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Beliau dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alam gaib, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya azab kubur, dan tentang adanya yaumil hisab setelah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, kata Allah. Dan apa yang dilarang dari Rasul atas kalian, maka tinggalkanlah. Ini adalah perkataan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya. Ini, jadi kita harus membenarkan berita-berita, khobar-khobar, informasi yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah pantas, yang paling pantas untuk mengabarkan berita-berita gaib melainkan Allah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan makhluknya. Jadi tidak mengetahui alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dari makhluknya tidaklah yang paling pantas menyampaikan alam gaib, berita-berita gaib, kecuali Rasulullah, insan yang paling mulia dan insan yang paling berakhlak kepada Allah dan alam semesta ini. Kenapa demikian? Ya, tentunya Rasulullah dapat mengabarkan yang gaib itu dengan adanya mu'jizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wa biidznillah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah, bila mana mereka mengabarkan informasi-informasi yang terkait dengan gaib, maka ya kita tidak seyogianya atau sepantasnya langsung percaya sebelum kita mengetahui siapa dia. Jangan-jangan dia adalah paranormal atau dukun, atau dia berdusta, atau dia majnun, orang yang gila. Karena memang benar, la ya'lamul ghaib illallah, tidaklah mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman rahimakumullah, poin yang kedua adalah konsekuensi cinta kepada Rasul, yakni mentaati apa yang beliau perintahkan, ta'atuhu fi ma amara. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 sampai 32. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, saya juga mengingat apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man ada'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi'a syar'ul muhammadi wa dinun nabawi fi jami' aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ayat yang mulia itu tadi adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, namun tidak menempuh jalan Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya ia dusta dalam pengakuannya. Nah, sehingga ia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan agamanya,
dalam semua ucapannya, perbuatannya, dan semua keadaannya. Nah, ini sebagai bukti ikhwatal iman bahwa ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang dimau olehnya, apa yang diperintahkan, dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, karena bila kita mengikuti, ya, mencintai Allah, maka dengan ikut kepada Rasulullah. Bila kita telah ikut kepada Rasulullah, berarti kita dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Ijtinabu ma naha anhu wa jazara. Ya. Yang diriwayatkan tentang hal ini dari hadis Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum ya anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, arti daripada hadis itu adalah apa saja yang aku larang untuk kalian melaksanakan, maka jauhilah, itu kata Rasulullah. Dan apa yang aku perintah atas kalian, maka lakukanlah menurut kemampuan kalian, mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Karena sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, waqtilafu mulanbiyahim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi di dalam Islam ini ada aturan. Yang pertama, jangan selisihi para nabi dan rasul. Dan juga jangan banyak bertanya sesuatu yang tidak seharusnya ditanya. Ya, karena kedua-duanya adalah penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Ya, mereka menyelisihi para rasul-rasul dan nabi-nabi mereka dari kalangan Bani Israel dan yang lain. Dan mereka banyak bertanya, sehingga apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, terkait tentang Bani Israel yang diperintahkan oleh Musa alaihi salam untuk menyembelih seekor sapi, tapi dia bertanya, ma launuha, apa warnanya, ya, sapinya dari mana, dari negeri mana, sapi yang gimana dan gimana. Ini menyelisihi, ya, selain mereka itu memperolok-olok dari perintah tersebut, mereka itu banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak seharusnya ditanya. Begitu juga dengan kita. Apabila kita tidak ada pertanyaan yang menambahkan kepada keimanan, jangan tanyakan, ya akhi. Atau pertanyaan kita hanya akan menumbuhkan kefasikan, jangan ditanya, jangan menanyakan. Tanyakan sesuatu yang akan menumbuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatal iman, poin yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Ini konsekuensi kita cinta kepada Rasulullah. Jadi, alla ya'budallahu illa bima syara'a. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara apa yang beliau Rasulullah SAW syariatkan. Artinya, seorang muslim wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, ya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ancaman bagi kita, siapa yang berani melakukan perbuatan yang baru di dalam agamanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang berkata, membuat perkara yang baru di dalam Islam dan bukan dalam urusan kami, fahuwa raddun, maka amalan perkataan tersebut tertolak. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah masyarul muslimin rahimakumullah, maka pesan dari kita adalah janganlah kecintaan seorang kepada Rasulullah SAW diwujudkan dengan berlebih-lebihan dalam menjunjung dan menyanjung beliau sampai pada batas yang dilarang. Karena ini hulu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, tapi disukai oleh para syaitan dan para iblis. Para sahabat dulu adalah orang yang sangat menghormati dan mencintai Rasulullah. Namun penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat adalah penghormatan yang pada tempatnya dan tidak sampai kepada taraf berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat tentang tidak bolehnya
berlebihan dalam menyanjung beliau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu serta para pemirsa seluruhnya. Saya pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum ajmain.